Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini begitu tegas menekankan kepada setiap orang percaya bahwa memuji dan memuliakan Tuhan itu tidak boleh mendua hati, atau jangan menduakan Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari. Di satu sisi percaya kepada Tuhan yang memberikan segalanya di dalam kehidupanmu, tetapi percaya kepada kekuatan yang lain yang katakanlah bisa membantu, menolong, misalnya dengan kekuatan-kekuatan magis. Lihat misalnya, atau kita contohkan misalnya, adakah di antara saudara-saudara yang mau diduakan oleh pasangannya, baik suami baik istri? Tentu pasti tidak. Orang yang menduakan pasangan tidak akan berperilaku adil kepada keduanya. Pasti dia akan berat sebelah. Ia akan cenderung berbohong supaya tidak ketahuan bahwa ia memiliki wanita idaman lain atau pria idaman yang lain. Nah, Tuhan pun lebih tegas dari situ. Tuhan pun tidak menghendaki dirinya diduakan oleh kita. Seperti penjelasan tadi, di satu sisi kita menyembah kepada Dia, tetapi di sisi yang lain kita percaya kepada kuasa-kuasa di dunia ini. Yesus mengatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, Tuhan Yesus juga menegaskan hal itu. Karena kalau dia mengabdi pada dua tuan, dia bisa saja membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia bisa saja mengurangi ke hal yang satu dan menambahkan ke yang lain. Dia akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Inilah yang disebut dengan kesetiaan yang terbagi atau ketaatan yang pecah. Misalnya kalau kita lihat titah pertama sampai titah keempat, sangat tegas dalam titah itu. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Itu mempertegas bahwa tidak boleh ada ilah lain yang disembah oleh manusia itu. Saudaraku yang kekasih, hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit tentang mengumpulkan harta. Itu sebenarnya judul perikop kalau kita baca dalam pasal 6 ini. Tuhan Yesus mengingatkan supaya jangan menggantungkan hidup dan pengharapan kepada Mammon, kepada kekuatan kuasa dunia ini. Banyak orang yang menggantungkan harapannya pada harta kekayaan yang mereka miliki, karena mereka berpikir bahwa dengan memiliki uang, bahwa dengan memiliki kekayaan, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka bisa menguasai apa yang mereka inginkan. Apakah harta itu perlu? Tentu perlu. Tetapi harta bukanlah segalanya. Harta itu memang perlu, tetapi bukan itu tujuan. Misalnya ketika setiap hari kita bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memang perlu biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak dan lain-lain. Namun desakan kebutuhan ekonomi dan harta cenderung membuat seseorang jatuh kepada kesombongan dan hatinya pun terikat pada hartanya, bahkan membuat harta tersebut menjadi tuannya. Nah, inilah yang sering
disebutkan kecenderungan, misalnya kalau kita lebih memperhatikan, lebih memfokuskan diri pada harta, kuasa, atau jabatan yang ada di dunia ini, sehingga mereka akan terus mengumpulkan harta meskipun dari hasil yang tidak benar, artinya dari hasil kejahatan, korupsi. Yesus dengan tegas Yesus menghendaki supaya kita lebih mengutamakan mengumpulkan harta surgawi dengan melakukan segala kehendak Allah, menggunakan apapun yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Artinya ketika kamu memiliki harta yang lebih, kuasa, jabatan yang lebih, pakailah itu untuk menolong dan memberdayakan orang lain. Dengan demikian, hanya ada satu Tuhan kita, yaitu Allah, yang menghendaki kita untuk selalu mengasihi sesama. Tuhan tidak pernah bertanya, sudah seberapa banyak harta, kuasa yang kamu miliki atau yang kamu kumpulkan. Tetapi Tuhan selalu bertanya, sudah berapa lama Anda bisa berbagi, bisa menolong, bisa peduli kepada orang yang lemah? Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jangan menduakan Tuhan. Yakin dan percayalah, kekuatan Tuhan melampaui segala apa yang ada, kekuatan yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan memberikan itu kepada saudara, memberikan yang harta, kuasa, dan yang lain itu, tapi pakai lagi itu untuk memberdayakan, menolong orang yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap setia hanya kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, apapun godaan dan tantangan yang kami hadapi, agar kami senantiasa taat dan setia. Tetapi seringkali Tuhan, karena pengaruh-pengaruh dunia ini, seringkali kami terpengaruh Tuhan untuk tidak setia kepada-Mu melalui meminjam kekuatan-kekuatan di dunia ini, agar kami seolah-olah kami gagah dan perkasa. Tetapi Tuhan mengingatkan kami hanya bersandar dan hanya kepada-Mu kami memperoleh kekuatan. Oleh karena itu Tuhan, agar kami senantiasa tetap setia kepada-Mu dan tidak mempercayai bahwa kekuatan yang ada di dunia ini mampu menolong kami, tetapi hanya Engkau-lah Tuhan yang selalu menolong dan menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan taroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.